Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan tentang iblis atau doktrin tentang iblis. Kalau di doktrin itu artinya dogma yang diyakini dalam iman kepercayaan. Ya, bisa juga kita sebut sebagai dogma Kristen tentang iblis. Nah, saudara, untuk mengawalinya tentu kita harus mulai dari siapa malaikat itu secara singkat dan bagaimana kemudian kejatuhannya. Karena kita tahu bersama bahwa iblis ini bukan makhluk yang berbeda yang diciptakan Allah dalam hakikatnya sebagai yang jahat, bukan. Tetapi sebenarnya adalah malaikat Allah yang kemudian memberontak. Nah, kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk roh yang diciptakan Allah, dan malaikat itu diciptakan dalam hakikatnya, keadaannya yang baik. Dan menurut etimologi dan pengertiannya, malaikat ini sebagai utusan atau pesuruh Allah. Lalu kemudian sebagai makhluk-makhluk rohani, malaikat-malaikat ini memuliakan Allah, melaksanakan kehendaknya, melihat wajah Allah, takluk kepada Allah, yang seperti kita sudah pelajari dalam mata kuliah angelologi ya. Dan ada satu yang kemudian saya angkat kembali, yaitu tentang keberadaan malaikat sebagai makhluk roh yang immortal, yang tidak dapat mati dan yang tinggal di surga. Nah, kemudian ada fakta di dalam Alkitab yang berbicara bahwa ada malaikat yang baik dan juga ada malaikat yang jahat. Nah, kita tahu bahwa yang dimaksudkan malaikat yang jahat ini adalah iblis dan setan-setan. Nah, sekalipun ditekankan bahwa pada mulanya semua malaikat diciptakan baik dan kudus, tetapi karena mereka juga memiliki kehendak bebas atau free will, maka ada banyak juga malaikat yang kemudian jatuh dan ikut di dalam pemberontakan terhadap Allah. Nah, malaikat tentu adalah makhluk yang suci, tetapi mereka mempunyai free will, maka mereka bisa terpengaruh terhadap godaan untuk berbuat dosa dan melakukan dosa. Nah, Alkitab berbicara tentang malaikat yang jahat ini. Mereka memberontak dan menjadi iblis, dan meninggalkan kedudukan mereka yang semula, yaitu selaku hamba-hamba Allah, sehingga dengan demikian mereka kehilangan peranan surgawi mereka, dan malaikat yang jatuh ini disebut iblis atau setan. Nah, ada banyak acuan ya mengenai kejatuhan golongan malaikat ini di bawah pimpinan iblis. Misalnya saja pada Ayub pasal yang keempat ayat yang ke-18, kemudian Matius 25 ayat 41, 2 Petrus 2 ayat 4, Wahyu 12 ayat yang ke-9. Jadi iblis atau setan sebagai golongan dari malaikat yang jatuh ini disinggung baik di dalam PL maupun juga di dalam PB. Itu berarti bahwa, dan itu juga menunjukkan bahwa eksistensi dari iblis atau setan ini memang benar-benar ada. Berlawanan dengan barisan malaikat-malaikat yang baik. Jadi ada juga malaikat yang jahat tadi di bawah kuasa sang penghulu malaikat yang jatuh, yaitu iblis. Dan ini
Kita bisa lihat di dalam Matius 25 ayat 41. Nah, apa bukti di dalam Alkitab tentang adanya malaikat yang jatuh ini? Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, di situ dituliskan begini, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Jadi di sini kita lihat bahwa Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 menerangkan secara implisit bahwa penghulu malaikat Allah, yaitu yang disebut sebagai bintang timur dan putra fajar ini, memiliki satu keinginan, yaitu ingin hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kita perhatikan di sini bahwa penghulu malaikat Allah yang kita kenal sebagai Lucifer, dan perlu kita ketahui bahwa nama Lucifer ini tidak ada di dalam Alkitab bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nama Lucifer ini muncul di dalam Alkitab Vulgata, ya, Alkitab Latin. Jadi penghulu malaikat ini, dia adalah malaikat tertinggi yang berada di sebelah kanan Allah, yang mendampingi Allah di tahtanya. Dalam kesombongannya, kemudian dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dan kemudian terjadilah keinginan itu terbuahi. Ingat bahwa sekalipun dia seorang malaikat tertinggi sebagai penghulu malaikat Allah, Lucifer juga memiliki free will, yaitu kehendak bebas. Dan dia juga memiliki kehendak yang sangat mengerikan, yaitu ingin menyamai yang maha tinggi. Dia berkeinginan untuk mendirikan takhta mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi bintang-bintang Allah ini adalah makhluk-makhluk Allah, para malaikat yang lain. Ya, bisa ditafsirkan sebagai seperti itu. Jadi ayat di atas dalam tafsir yang lazim di gereja-gereja barat dirujukkan kepada malaikat yang ingin menyamai Allah. Jadi figur malaikat yang ingin menjadi seperti Allah ini ada di dalam ayat yang ke-14. Dan para penafsir melihat bahwa ayat tersebut sebagai acuan yang terselubung pada terjadinya iblis tersebut. Ya. Jadi ini adalah satu proses di mana malaikat yang tadinya pesuruh Allah, makhluk-makhluk yang melayani Allah, kemudian sekarang telah menjadi iblis. Lalu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Jadi pernyataan Yesus yang juga adalah salah satu oknum dari Allah Tritunggal yang ada di surga, yang mengenal malaikat, bahkan juga mengenal Lucifer, tahu siapa Lucifer. Tuhan Yesus menyatakan dalam pengakuannya bahwa Tuhan Yesus mengenal iblis yang jatuh seperti kilat dari langit. Kemudian di dalam Yudas 1 ayat 6, dia dikatakan di situ
dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Jadi dalam Yudas 1 ayat 6 di situ dijelaskan tentang malaikat yang tidak taat, malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Dan kemudian malaikat yang tidak taat ini menjadi iblis dan dibelenggu dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Nah, berkaitan dengan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa ada satu penafsiran yang mengatakan bahwa ternyata iblis yang ada di bumi ini dikelompokkan menjadi dua bagian, kelompok besar. Yang pertama adalah setan-setan dan iblis yang tidak dibelenggu. Nah, itulah yang sekarang ada di mana-mana mengacaukan dunia ini, ya, menghasut manusia dengan pikiran-pikiran jahat dan merusak bumi yang merupakan ciptaan tatanan Allah yang sempurna itu. Di samping itu juga mereka terus menyerang orang-orang kudus, anak-anak Tuhan untuk jatuh ke dalam dosa dan menjauhi Allah sejauh mungkin. Jadi ada makhluk-makhluk malaikat yang tidak taat ini yang tidak dibelenggu, tetapi ada yang tetap dibelenggu dalam belenggu abadi sampai pada hari terakhir penghakiman. Nah, penafsir-penafsir premilenium kemudian mengatakan bahwa malaikat-malaikat inilah yang kemudian dilepaskan dalam sementara waktu di akhir zaman dan yang menyebabkan kesengsaraan besar. Yaitu kesengsaraan yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Kesengsaraan yang terjadi dalam masa 7 tahun tribulasi kesengsaraan. Masa 7 tahun kesengsaraan itu dibagi menjadi 2. Kesengsaraan pertama 3,5 tahun, kesengsaraan kedua 3,5 tahun. Disitulah malaikat yang dulu dibelenggu secara abadi dilepaskan sementara waktu. Dan malaikat-malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang paling jahat. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari godaannya, yang dapat terlepas dari godaannya. Dia menggoda satu kali, langsung orang itu jatuh dalam dosa. Makanya disebutkan di dalam kitab Wahyu menurut tafsiran premilenium bahwa akan terjadi banyak penyesatan-penyesatan, akan terjadi yang disebut dengan penyangkalan-penyangkalan iman. Makanya Tuhan Yesus juga katakan, di akhir zaman, adakah iman di bumi ini? Serangan yang besar terjadi pada saat itu. Ya, tapi ini masih tafsir premilenium ya. Tidak semua teolog yang setuju dengan tafsiran ini. Ya, setidak-tidaknya kita mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang keberadaan setan yang di bumi ini, bahwa menurut sekelompok orang ada yang dibelenggu dan ada yang tetap dibebaskan untuk menggoda dan menghancurkan dunia dan manusia yang seperti saya tadi katakan. Lalu kemudian di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata ada fakta malaikat berbuat dosa. Ya. Lalu malaikat yang berbuat dosa ini akan dilemparkan, mereka akan dilemparkan, malaikat ini dilemparkan ke dalam neraka. Jadi sekali lagi, neraka tidak diciptakan oleh Allah untuk manusia.
Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14, jelas dikatakan bahwa neraka itu diciptakan oleh Allah untuk menghukum malaikat-malaikat yang berdosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat dan menyerahkan diri dan jiwanya untuk malaikat, maka neraka yang semula tadi diciptakan untuk malaikat yang berdosa, pada akhirnya juga dipakai untuk menghukum manusia yang mengikuti jejak iblis dan menjadikan iblis itu bapa mereka. Jadi, iblis itu adalah penghulu malaikat yang jatuh karena keinginannya untuk menyamai Allah. Dan iblis ini juga menyeret 30% malaikat-malaikat yang lain untuk memberontak terhadap Allah. Jadi kalau kita lihat ada malaikat yang jumlahnya miliaran, ya biliunan, triliunan, maka 30% dari malaikat itu jatuh dalam dosa. Misalnya saja 1 miliar malaikat, 1000 juta. Maka kalau 30%-nya, ada 300 juta malaikat yang di surga itu memberontak terhadap Allah, kepada Allah. Dan ada fakta lagi bahwa sekian banyak malaikat, sepertiga dari malaikat yang ada, itu mengambil keputusan untuk berdosa, menjauhi Allah dan menjadi musuh Allah, memberontak terhadap Allah. Dan dalam pimpinan penghulu malaikat yang jatuh ini, dengan sepertiga malaikat, pimpinan penghulu malaikat ini berusaha untuk menyamai Allah dan mendirikan takhta tandingan di surga. Bahkan mungkin harus menjatuhkan dan melengsarkan Allah Yahweh Sang Pencipta, Allah yang kekal itu, dilengsarkan dari tahtanya. Jadi Alkitab juga mencatat bahwa iblis itu memiliki pengikut-pengikut. Jadi ketika iblis yang dahulunya adalah malaikat yang memberontak melawan Allah dan kemudian jatuh dari surga, ini bisa kita lihat di Yesaya 14 tadi dan juga di Yehezkiel pasal yang ke-28, maka sepertiga dari malaikat yang bergabung dengan pemberontakan ini kemudian melakukan tindakan mencoba untuk mengambil kekuasaan Allah. Jadi tidak diragukan lagi bahwa para malaikat yang jatuh inilah yang disebut sebagai iblis dan setan-setan. Tetapi sebenarnya secara etimologi iblis itu adalah setan dan setan itu adalah iblis. Tetapi sebagian teolog dan sebagian masyarakat Kristen mencoba untuk mendefinisikan kalau iblis itu pemimpinnya dan setan-setan itu sepertiga pengikut yang mengikuti penghulu malaikat yang memberontak itu.